Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hutomatul Husna dari program studi ilmu hukum kelas reguler 2 Universitas Primanggraha. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester, yaitu dalam mata kuliah hukum pidana. Yang pertama, pengertian hukum pidana. Pengertian hukum pidana menurut sarjana terdahulu itu saya mengambil dari Mr. WPJ POM P1959, yaitu hukum pidana merupakan keseluruhan aturan-aturan yang mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan diatur pidananya. Kalau menurut Swedarto, hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang menitik beratkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Kalau menurut Meljatno mengatakan bahwa hukum pidana bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan. Itu dalam kesimpulan menurut saya pribadi, kesimpulan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan aturan-aturan hukum yang menitik beratkan kepada orang-orang yang melanggar hukum dan dasar-dasar hukum pidana tersebut. Baik, saya akan melanjutkan yaitu nomor 2, yaitu ilmu bantu dalam ilmu hukum. Yaitu yang pertama itu logika. Di dalam mengenai suatu perkara, seorang pakar hukum atau seorang penegak hukum harus mempelajari prinsip-prinsip berpikir yang sistematis dan logis. Sistematis dan logis kayak gimana? Yaitu tersistem yang pertama dan secara jelas. Yaitu yang kedua, ilmu psikologi. Ilmu psikologi, ilmu yang mempelajari jiwa seseorang tersebut diharapkan mampu mengangkat keterangan yang selengkap-lengkapnya dari pelaku. Ilmu persitari, ilmu ini paling banyak atau paling digunakan karena ada kecenderungan pelaku tindak pidana yang berpura-pura gila, yang berpura-pura menjadi gila demi tidak mendapatkan hukuman pidana, dan atau biar dia tidak mempertanggungjawabkan. Ilmu kriminologi, yaitu ilmu kriminologi, ilmu yang mempelajari sebab-sebab seorang melakukan kejahatan, mencari akar permasalahannya. Apa permasalahannya dia bisa memulai kejahatan itu dan kenapa dia bisa melakukan kejahatan tersebut. Yaitu yang seterusnya ilmu kriminalistik, ilmu yang mempelajari atau melihat kejahatan itu suatu seni. Mengenai kejahatan itu dilakukan dan dengan apa melakukannya dan buat apa dia melakukannya, apakah ada faktor ini, ada faktor itu dalam melakukan kejahatan itu. Di dalam pelaksanaan ilmu kriminalistik tidak berjalan sendiri, yaitu dia ditemani oleh ilmu kedokteran dan ilmu kehakiman yang disebut forensik, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab matinya seseorang dan sebab luka-luka. Ilmu balistik, ilmu yang mempelajari tentang sejarah. Ilmu yang mempelajari ilmu balistik, ilmu yang mempelajari tentang senjata api yang berfungsi untuk menyerahkan atau untuk dapat melacak jenis senjata api tersebut. Ilmu toksologi, ilmu yang pengarahan atau pengetahuannya tentang racun, terutama yang ada di konversinya, yang tentang suatu tindak pidana, yaitu mengenai jenis-jenisnya tersebut. Ilmu akuntan, dalam ilmu akuntan tersebut kegiatan di bidang ekonomi yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan pembukaan, yaitu pembukaan keuangan, mencuci atau pembukaan, penggunaan, dan penghancuran atau pengeluaran dengan kegiatan tersebut. Itu saya lanjut ke nomor 3, yaitu asas legalitas.
dan sejarah asas legalitas. Dalam perbuatan pidana di Indonesia, asas legalitas diciptakan oleh Van Johan Ancient van Voorba, yang dalam asas legalitas memiliki 3 arti, yaitu yang pertama, nulla pena quen sine legally, tidak ada hukuman kalau tidak ada undang-undangnya. Yang kedua itu nulla pena sine crimen, tidak ada pidana tanpa ada perbuatan pidana. Yang ketiga itu nullum crimen sine pena legali, tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Yaitu dalam 3 arti tersebut kemudian dijadikan menjadi satu, yaitu nullum delictum nulla pena sine previa legal penalty. Itu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu. Itu sejarah nullum delictum nulla pena sine previa legal penalty. Itu munculnya asas legalitas karena hukuman pidana belum diatur secara tertulis, maka kekuasaan raja itu kemudian mengarahkan pada kesewenang-wenangan si raja tersebut, yaitu si raja tersebut menyakiti rakyatnya, menyakiti warga negaranya. Itu maka yang terkandung dalam asas legalitas tersebut itu ada 4, yaitu yang pertama, suatu perbuatan pidana itu harus tertulis dalam ketentuan undang-undang. Yang kedua itu rumusan tindak pidana itu harus jelas terumus di dalam suatu ketentuan undang-undang pidana. Yang ketiga itu hakim tidak boleh menetapkan bahwa terdakwa itu harus melakukan perbuatan pidana didasarkan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Yang keempat itu hukum pidana tidak boleh menerapkan analogi. Jadi hukum pidana itu harus jelas dan harus konkret, harus tertulis. Tidak bisa hukum pidana itu dianalogikan kepada barang ataupun benda yang lain. Yaitu itulah asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi kesenang-wenangan negara dan juga untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia dan hak-hak warga negara yang ada di negeri ini.